Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS setanah air Indonesia di mana saja berada, yang selalu setia melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu PNS semuanya semakin semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi yang sudah lama beredar bahwa sistem pengkajian Bapak Ibu PNS itu akan segera disesuaikan, dirubah dari sistem PSUGO menjadi single salary Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan informasi itu, ternyata di bulan November ini beredar lagi informasi bahwa sistem single salary itu segera diterapkan di era Pak Presiden Prabowo ya, di masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Satu informasi yang dimuat oleh CNBC Indonesia dengan judul Mengenal Single Salary, Sistem Gaji Baru PNS, Rencana Besar Pak Prabowo. Ini informasi yang tayang per 25 November 2024 Bapak Ibu. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas Rahmat Pambudi membeberkan rencana besar pemerintah terkait aparatur sipil negara atau mengenai ASN untuk 20 tahun mendatang. Rencana itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045. Jadi ini dirancang Bapak Ibu ya, rencana 20 tahun ke depan, tentunya itu mengenai bagaimana kesejahteraan aparatur sipil negara. Di dalam Undang-Undang RPJPN ini, pemerintah akan membuat kebijakan untuk meningkatkan meritokrasi dan integritas di kalangan aparatur sipil negara. Hal itu akan dicapai dengan cara penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara melalui penerapan sistem penggajian tunggal atau yang disebut dengan sistem single salary dan sistem pensiun untuk mendukung pelaksanaan mobilitas talenta dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Tentu ini adalah rencana yang sudah lama dirancang, namun semakin mencuat di era pemerintahan Presiden Prabowo. Ini dibuktikan dengan apa yang telah diterbitkan rencana itu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2024 sampai 2045. Nah, kesemuanya itu tentunya itu adalah demi kesejahteraan Bapak Ibu aparatur sipil negara. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan ya, mendukung pelaksanaan mobilitas talenta dan meningkatkan kesejahteraan ASN, peninjauan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, serta penguatan fungsi pengawasan atas penerapan sistem merit. Jadi, single salary juga telah masuk dalam RKP 2025. Menteri PEN-RB era Presiden Jokowi, Abdullah Azwar Anas, sempat mengemukakan bahwa penerapan sistem gaji tunggal itu akan seiring dengan peningkatan gaji para aparatur sipil negara. Oleh karena itu, dia menekankan kebijakan itu tentu akan terkait dengan masalah fiskal, baik di pusat maupun daerah. Karenanya harus diperhitungkan matang-matang ya. Itu yang disampaikan oleh Menpan RB terdahulu, Pak Abdullah Azwar Anas. Selain itu, dia juga masih mempertanyakan penerapan single salary maupun perbaikan remunerasi ASN itu, apakah betul-betul mampu meningkatkan kinerja para PNS dan P3K. Sebab yang akan menjadi sorotan ke depan adalah kinerja aparatur sipil negara itu sendiri
dengan perbaikan pendapatannya. Karena di balik pendapatan ditinjau lebih meningkat, maka tuntutan kualitas juga dalam hal pelayanan birokrasi itu wajib ya, sesuai dengan kesejahteraannya. Nah, apakah itu skema single salary? Skema ini sebenarnya sudah sempat dibicarakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Ditegaskan dalam sivil aparatur polis brief Badan Kepegawaian Negara atau BKN bertajuk kebijakan sistem penggajian pegawai negeri sipil, desain gaji dan tunjangan pada 2017, single salary system adalah sistem gaji PNS yang hanya akan memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Nah, ini artinya Bapak Ibu bahwa dalam sistem penggajian tunggal itu, semua komponen yang terdapat dalam kolom gaji selama ini itu disatukan saja. Kecuali ada dua hal, ya. Ada dua tunjangan yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Itu tidak masuk pada tabel gaji single salary Bapak Ibu. Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan atau gaji dan tunjangan yang mana tunjangan ini berpengaruh pada kinerja dan kemahalan. Dan sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan pegawai negeri sipil. Grading ini akan menunjukkan posisi beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa tahapan dengan nilai rupiah yang berbeda. Tentu itu nantinya regulasinya dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka itulah nantinya yang akan diterapkan. Oleh karena itu, ada kemungkinan para pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, kemudian diperhatikan dari tanggung jawab, demikian juga dengan resiko pekerjaan. Nah, ini 3 poin penting nantinya yang akan berpengaruh terhadap gaji yang akan diterima oleh Bapak Ibu pegawai negeri sipil apabila sistem gaji tunggal ini atau skema single salary ini benar-benar diterapkan Bapak Ibu. Tapi kita yakin bahwa hal ini akan diterapkan, ya soalnya itu juga setelah termasuk dalam pembahasan 2025 sebagaimana informasi ini memuatnya. Nah, tentunya itu adalah tugas pemerintah untuk mengkaji lebih dalam sehingga nantinya setelah dikaji maka akan diterapkan. Itulah informasi terbaru mengenai skema single salary yang ada hubungannya dengan kesejahteraan para pegawai negeri sipil atau ASN. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.